Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing ya kepada teman-teman apa saja sih bang yang perlu kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen untuk HP Oppo. Nah, di tanganku ini HP Oppo A3s, ini baru kita ganti LCD touchscreennya. Dan untuk video penggantian LCD touchscreen ini nanti linknya aku taruh di deskripsi. Serta saya juga sudah mereview LCD touchscreen ini. Berapa harganya, di mana saya beli, kemudian worth it kah untuk kita beli. Saya udah bahas semuanya di video review LCD touchscreen HP ini. Nanti link videonya aku taruh di deskripsi. Nah baiklah, sampai di sini saya akan sharing kepada teman-teman. Apa saja bang yang harus kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen? Yang pertama adalah LCD dan touchscreen itu sendiri. Nah, kemudian tampilan fisik harus dicek juga. Kemudian brightness atau kecerahan, apakah bisa kita mainkan brightnessnya, maksudnya kita atur kecerahannya, keterangan sama kegelapannya, bisakah itu diatur gitu kan. Nah, kemudian proximity sensor atau sensor telepon. Ketika kita nelpon, apakah layarnya ini otomatis mati tanpa kita dekatkan tangan atau telinga kita ke sensornya ini? Karena ada beberapa LCD touchscreen yang digantikan ke HP, sensor malah ketutup. Kayak gitu guys ya. Nah, aku pun pernah mengalaminya waktu itu guys. Ketika ganti LCD touchscreen, sensor malah ketutup. Tapi aku ada solusinya. Nanti solusi tentang penggantian LCD kemudian sensor tertutup, linknya aku taruh di deskripsi. Baiklah, di sini kita akan mengecek dulu LCD-nya. Oke, nah sebenarnya untuk pengecekan LCD sama touchscreen ini itu bisa kita lihat di sini, dan untuk touchscreen-nya kita bisa main-mainkan kayak gini. Cuma itu lambat guys ya. Kita cara cepet aja, kita ke panggilan untuk HP Oppo dan khusus Oppo A3s ini bisa menggunakan kode dial bintang pagar 808 pagar. Di bawah masuk ke engineer mode. Di sini kita scroll ke bawah, di sini kita screen unit test. Nah, ini screen unit test yang ini. Nah, ini untuk pelindung layar sementaranya ini biar aja nanti aja baru dilepas setelah nanti kita mau pasang anti gores gitu kan. Nah, di sini kita lihat ini warna merah. Di sini guys, pengecekan lewat satu warna kayak gini, itu kita akan tahu nih kualitas LCD touchscreen-nya. Semakin bagus warna yang ditampilkan, semakin bagus pula gambar yang dihasilkan oleh LCD touchscreen ini. Kayak warna merah, warna hijau, warna biru, warna putih. Nah, kalau misalkan ada tompel-tompel atau ada bercak-bercak atau ada flek hitam atau ada bercak kuning atau putih di pinggir kiri kanannya atau ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya, itu akan kelihatan guys ya. Nah, di sini itu kita lihat LCD-nya bersih-bersih aja, tidak ada tompel-tompel, tidak ada bercak-bercakan, tidak ada flek hitam, noda hitam, tidak ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya ini. Ya, ini kita bisa lihat. Oke. Nah, ini warna-warni dan ini gambar buah, dan ini lumayan cerah, dan untuk kualitas LCD yang dipasang ini lumayan guys ya, mau sama saja kualitasnya dengan yang ori pabrik, mau 11-12 saja ya dari segi gambar atau tampilan LCD. Nah, oke, kita tunggu sejenak. Oke, untuk LCD-nya pengecekannya bagus, kemudian kita akan mengecek touch atau touchscreen-nya. Di sini kita ke device, kita scroll ke bawah, di sini proximity. Oh, ini sensornya. Oh, bisa juga kalau sensornya dulu kita cek. Oke, kita cek dulu sensor. Apakah sensornya ini tertutup ya ketika kita ganti LCD touchscreen dan ternyata sensornya aktif. Nah, karena ada beberapa HP seperti kataku di awal baru diganti LCD touchscreen-nya, sensor malah ketutup yang mengakibatkan kalau kita nelpon layar HP otomatis mati sendiri tanpa kita dekatkan HP ke telinga, kayak gitu kan. Nah, kalau ini aman, sensor aman. Tuh, kalau misalkan tertutup setelah ganti LCD touchscreen, dia hijau aja kayak gini tanpa kita dekatkan tangan kita ke sensornya ini. Oke, dari segi sensor aman, sip. Kemudian di sini kita akan mengecek touchscreen-nya. Oke, kita cari, oh ini touchscreen handwriting. Nah, di sini kemana jari kita arahkan itu akan mengikuti guys yang biru-biru itu. Tuh, ini teman-teman bisa lihat. Oke, mantep bang.
Ini saya udah cek juga sebelumnya, dan untuk pengecekan sebelum ini dipasang, jadi sebelum saya memasang LCD touchscreen ini udah aku cek juga, karena ya kalau kita langsung pasang, kalau ada gangguan pada LCD touchscreen-nya nanti kita kerja dua kali. Nanti LCD-nya udah mengering lemnya kita buka lagi kan ribet. Jadi ini sebelum ku lem dan kupasang dan ku lem itu udah ku cek guys ya. Nah oke, tidak ada gangguan apapun terhadap touchscreen-nya, semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian di sini kita akan mengecek brightness atau kecerahan. Apakah bisa diatur bang? Oh, ternyata bisa. Oke, nah di sini kita bisa lihat. Oke, dan oke, kecerahannya bisa diatur dan oke. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tampilan fisik. Nah, kita lihat dulu bang tampilan fisiknya. Apakah ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini? Dan kita lihat di sini LCD-nya bisa dipasang secara presisi, tidak ada cahaya yang bocor. Ya, dari pinggir kiri kanannya ini semuanya aman, dan ini SIM tray-nya di rumah orang yang punya HP ini. Jadi kondisinya masuk ke sini SIM tray-nya memang kagak ada. Oke, di sini kita lihat LCD-nya tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini. Semuanya aman, dari bawah, dari atas, dari kiri, dari kanan itu tidak ketebelan. Ya, ini presisi selayaknya yang ori pabrik. Dan kalau kita lepas pelindung layar sementaranya ini, kemudian kita kasih tempered glass atau anti gores, orang nggak akan tahu bahwasanya ini pernah diganti guys ya untuk LCD touchscreen-nya ini, karena secara tampilan fisik, secara gambar LCD, dan secara kesensitifan daripada touchscreen dan sensor nggak keganggu kayak gitu, maksudnya sensor normal nggak tertutup. Nah itu orang nggak akan tahu kalau kita nggak ngasih tahu bahwasanya ini yang seperempat. Nah oke. Karena ini mau sama saja dengan yang ori pabrik. Nah mungkin itu saja yang mesti kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen dari segi tampilan fisik ya. Oke, kita cek kemudian dari LCD touchscreen, dari fungsi LCD touchscreen, kemudian dari brightness apakah bisa diatur untuk kecerahannya, kemudian proximity sensornya kayak gitu kan. Nah, semuanya harus dicek sebelum nantinya kita kasihkan sama yang punya HP ini. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen-komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan, silahkan komen-komen juga. Saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.